Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Pembimbing, yaitu Bapak Dr. Muhammad Arfan Muammar, dan juga seluruh dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya, dan juga teman-temanku yang ada di Universitas Muhammadiyah Surabaya. Alhamdulillah, pada hari ini kami masih bisa diberi kesempatan untuk berpresentasi tentang Islam dan hak asasi manusia dalam perspektif Fatih Osman. Latar belakang Fatih Osman adalah seorang pemikir Islam yang konsen dengan hak asasi manusia. Dalam perspektif Osman, isu tentang hak asasi manusia adalah isu umat Islam. Juga karena itu diperlukan ijtihad yang dinamis dan efektif dalam melihat Islam dan hak asasi manusia, dengan mempertimbangkan tujuan, syarat, serta prinsip-prinsip umumnya. Dalam studi dunia Islam, isu tentang hak asasi manusia termasuk studi yang menuai pro dan kontra. Sebagian pemikir Islam menganggap bahwa pemikiran barat syarat dengan kepentingan kapitalisme dan westernizasi yang di dalamnya terkandung muatan sekulasi yang mengancam ekstensi Islam. Sementara pemikiran Islam moderat berpendapat bahwa masalah HAM dan masalah Islam juga sebab berbicara tentang HAM, maka substansinya adalah membicarakan bagaimana akan manusia. Tujuan hak asasi manusia adalah terwujudnya perdamaian, dan ini sesuai dengan ajaran Islam yang rahmatan lil alamin. Semua negara sepakat dengan prinsip universal hak asasi manusia karena sifatnya sebagai pemberian Tuhan, tetapi memiliki perbedaan pandangan dan cara melakukan HAM. Partikulitas hak asasi manusia terkait dengan kekhususan dan dimiliki suatu negara bersumber pada nilai budaya, agama, dan tradisi setempat, sehingga tidak sepenuhnya dapat melaksanakan prinsip-prinsip hak asasi manusia universal. Dengan demikian, tidak ada pertentangan antara ajaran Islam dengan hak asasi manusia. Konsep tentang HAM terdapat dalam sumber utama Islam, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Implementasi hak asasi manusia dapat dilihat dalam kehidupan Nabi Muhammad SAW. Dengan munculnya Piagam Madinah menjadi bukti nyata bagaimana Islam sangat menjunjung hak asasi manusia. Dalam Piagam Madinah disebutkan, pertama, semua umat adalah ummatan wahidah
meskipun berbeda suku. Itu yang pertama. Yang kedua, hubungan antara komunitas muslim dan non-muslim didasarkan pada prinsip-prinsip kesetaraan. Contohnya, interaksi secara baik dengan tetangga, interaksi membantu dalam menghadapi musuh bersama yang mengancam pertama. Ketiga, membela negara yang teraniaya tanpa membedakan agama. Keempat, menghormati kebebasan beragama yang dianut oleh masing-masing. Tulisan Muhammad Fatih Osman dalam majalah Arabia yang diterbitkan di Inggris dituangkan dalam artikel dengan judul Islam and Human Rights, The Threat to Muslim and the World dalam buku Rethinking Islam and Modernity yang diterbitkan oleh The Islamic Foundation Inggris. Biografi Muhammad Fatih Osman. Muhammad Fatih Osman lahir di Mesir yaitu pada tanggal 17 Maret tahun 1928. Dia adalah seorang penulis, tokoh pemikir muslim juga sebagai pendidik. Fatih Osman tinggal di Virginia, Amerika Serikat. Istri Fatih Osman yang mendampingi di setiap kegiatannya tidak memakai jilbab secara sempurna yang menutupi seluruh tubuhnya, tetapi kerudung biasa seperti perempuan Indonesia. Hal ini dikarenakan pandangan suaminya bahwa jilbab sebagai salah satu model berpakaian dalam Islam. Fatih Osman pernah belajar di Universitas Kairo pada tahun 1948, Universitas Alexandria pada tahun 1960, dan Universitas Princeton pada tahun 1992. Fatih Osman mendapat gelar kehormatan sebagai perintis reformasi pemikiran Islam di bidang nilai-nilai demokrasi dan hak asasi manusia. Pada tahun 1960, Fatih Osman bergabung dengan Muslim Reformasi Syekh Muhammad Al-Bali dalam usaha mereformasi Al-Azhar Kairo, Mesir. Mengajar di Universitas Oran di Erligia, Riyadh atau Saudi Arabia, dan Princeton, gelar profesor dia dapatkan dari Imam Muhammad Ibn Saud University dan menjadi direktur pusat penelitian di universitas yang sama. Pada tahun 1981, dia pindah ke London, Inggris, kemudian mengedit majalah Arabia yang judulnya The Islamic World Review, yaitu sejak tahun 1981 sampai 1987. Karya-karyanya yang pernah ditulis diantaranya 1. Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Tawud. 2. Hukukul Al-Insan Baina Syariat Al-Islam wa Al-Fiqh Al-Gharbi. 3. The Children of Adam. Melacak konsep modern hak asasi manusia, negara-negara barat mulai
menyerukan hak asasi manusia setelah pada tahun 1215 Magna Carta ditandatangani di Inggris dan dilanjutkan dengan Deklarasi Bill of Rights, Undang-Undang Hak Asasi Manusia tahun 1689. Tahun 1776, Thomas Jefferson menyampaikan Konstitusi Amerika tentang Undang-Undang Hak Asasi Manusia pada tahun 1789. Lahirlah Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Kewarganegaraan di Perancis. Tahun 1948, di bawah payung PBB, negara-negara dunia mendeklarasikan undang-undang tentang hak asasi manusia yang menyerukan jaminan setiap orang untuk mengejar pemenuhan kebutuhan material dan spiritual secara bebas dan bermanfaat. Di antara isi deklarasi hak asasi manusia tersebut adalah jaminan keamanan, ekonomi, dan kesempatan yang sama yang kemudian dijadikan dasar-dasar perumusan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau disebut sebagai Universal Declaration of Human Rights. Beberapa negara Islam ikut dalam penandatanganan deklarasi tersebut. Hanya Kerajaan Arab Saudi yang tidak mau menandatangani deklarasi tersebut. Mereka meyakini persoalan HAM telah ditetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ajarannya dinilai lengkap. Tahun 1968, Liga Arab dihadirkan. Liga Arab mendirikan Komite Regional Arab untuk membahas persoalan hak asasi manusia setelah sebelumnya di Eropa dibentuk European Convention on the Human Rights. 1 tahun kemudian, komite ini menghasilkan dokumen-dokumen penting hak asasi manusia yang bertemakan hak asasi manusia dalam Islam. Hak dan problem umat Islam. Islam adalah agama yang ajarannya berlaku universal. Artinya bahwa nilai-nilai dalam ajaran niscaya esensial, tidak bertentangan dengan isu-isu penegakan hak asasi manusia. Di beberapa surat dalam Al-Quran, Islam mengajarkan nilai-nilai kemanusiaan. Ajaran Islam sangat menjaga nilai keagungan dan kemuliaan martabat manusia. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 17, yang artinya, dan sungguh kami memuliakan anak cucu Adam, dan kami angkut mereka di darat dan di laut, dan kami beri mereka rezeki dari yang baik, dan kami lebihkan mereka di atas makhluk yang kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna. Dalam surat Hud, Al-Quran juga menjelaskan bahwa salah satu tugas manusia di muka bumi ini adalah menjadi khalifah yang memiliki tugas memakmurkan dunia. Artinya, setiap individu mempunyai kewajiban untuk menjaga keberlangsungan hidup orang lain. Dalam bahasan lain,
Islam mengajarkan bahwa manusia adalah sama. Manusia diciptakan dalam berbagai macam suku dan bangsa yang berbeda untuk saling melengkapi, saling mengenal, dan saling menjaga antara yang satu dengan yang lain. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 49 yang berbunyi, "Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sungguh yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha mengetahui dan Maha teliti." Dengan demikian, semestinya umat manusia tidak eksklusif, tapi inklusif, yaitu umat Islam sejatinya harus bisa hidup berdampingan dengan umat lain, tanpa melihat latar belakang keyakinan yang berbeda dengan dirinya. Dalam ayat lain, Al-Quran menjelaskan kaum muslimin adalah umat yang sebaik-baiknya umat. Dalam pandangan Fatih Usman, hal tersebut sejatinya termanifestasikan dalam 3 hal. Yang pertama di sini adalah umat Islam dapat hidup berdampingan dengan umat yang lain. Yang kedua di sini adalah persatuan kaum muslimin dan solidaritas Islam tidak boleh mengarah pada tindakan etnosentris atau eksploitasi materi maupun tindakan agresi. 3 di sini adalah umat Islam seharusnya mau mendengar dan belajar dari pengalaman orang lain. Sejatinya dari landasan-landasan teologis tersebut, umat Islam seharusnya bisa mendukung isu-isu hak asasi manusia. Mereka harus bisa menghormati perbedaan dan keragaman sebagai landasan hak asasi manusia, tidak meremehkan, mendiskriminasi, dan merendahkan umat lain. Namun demikian, pada praktek di lapangan, manusia hanya ditemukan umat Islam yang justru kontraproduktif dengan isu-isu tentang hak asasi manusia. Problem keyakinan terhadap sumber utama Islam. Di antara problem yang dihadapi umat Islam dalam merespon isu-isu hak asasi manusia adalah keyakinan mereka terhadap sumber utama, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Keyakinan inilah yang membuat mereka menolak hukum-hukum positif yang dibuat oleh manusia. Mereka berpaling pada sumber utama mereka, yaitu Al-Quran dan Al-Hadis. Dalam konteks kekinian, menurut Osman, melaksanakan syariat sebagai hukum internasional tentu suatu yang sulit, kalau tidak mau dikatakan impossible. Umat Islam bukanlah bangsa mayoritas dari sekitar 7 miliar penduduk dunia. Umat Islam hanya 1,3 miliar saja. Oleh karena itu, menurut Usman perlu adanya kesepakatan bersama untuk memadukan hukum-hukum agama tersebut dengan undang-undang yang disepakati dunia internasional. Oleh karena itu dibutuhkan ijtihad
dinamis, dan efektif di dalam melihat persoalan tata hukum ini. Karena bagaimanapun pengalaman manusia dalam rentan waktu hidupnya pastilah mempunyai pengalaman yang sangat berharga, dan itu berbeda dari satu masa dengan masa yang lain, sehingga pengalaman tersebut harus dihargai. Contoh konkretnya adalah pada masa awal Islam, umat Islam juga belajar dari kaum Bizantium dan Sasanid, misalnya belajar tentang administrasi dan perpajakan. Problem terminologi dan semantik. Term tertentu dalam ajaran Islam sudah sejak lama diwariskan sehingga menjadi warisan turun-menurun dari generasi tua ke generasi muda. Sehingga warisan tersebut diyakini menjadi sebuah kebenaran tunggal dan dianggap sakral. Akibatnya, mereka cenderung tidak membuka diri terhadap term baru yang tidak mereka warisi dari pendahulu mereka. Keyakinan bahwa Al-Quran adalah firman Allah yang kekal dan sakral membuatnya cenderung menganggap term dan bahasa yang digunakan sebagai suatu yang suci. Akibatnya, umat Islam menjadi tidak comfort dengan term freedom, equality, dan justice, sementara Al-Quran tidak pernah menyebut term-term tersebut. Padahal konsep freedom juga dimuat dalam Al-Quran meski dalam terminologi seperti karamah. Konsep freedom sebenarnya pernah digunakan oleh Umar bin Khattab, khalifah kedua, ketika dia berkata pada gubernur Mesir pada saat itu. Dalam kaitan terminologi dan semantik, umat Islam memang lebih akrab dengan terminologi kewajiban daripada hak. Problem perubahan. Ada dua problem yang disebutkan sebelumnya. Yang pertama di sini problem keyakinan terhadap sumber. Yang kedua di sini adalah problem terminologi dan semantik yang tidak bisa lepas. Secara ontologis, dengan konsep of change dalam dunia ini dan dalam kehidupan, termasuk kehidupan individual dan kehidupan sosial, hanya Tuhan yang tetap dan tidak berubah sebagaimana dinyatakan dalam surat Al-Qasas ayat 88 yang berbunyi, "Janganlah kamu sembah di samping menyembah Allah. Tuhan apapun yang lain, tidak ada Tuhan yang berhak disembah melainkan Dia. Tiap-tiap sesuatu pasti binasa kecuali Allah. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan." Perubahan ini selaras dengan sunnatullah. Keyakinan terhadap Allah meniscayakan mereka untuk melakukan kesolehan sosial di muka bumi, seperti perdamaian, kesetaraan, dan kemakmuran sebagaimana dalam pernyataan dalam Al-Quran surat Al-Imran ayat 140. Seorang pemikir Islam, Muhammad Iqbal, mengatakan bahwa prinsip perubahan termaktub dalam struktur ajaran yang salah satunya dilukiskan dalam konsep ijtihad. Problem formulasi dan kodifikasi.
Dalam tataran teknik, umat Islam dihadapkan pada problem teknik terkait dengan formulasi dan artikulasi hukum-hukum modern. Banyak di kalangan umat Islam percaya bahwa warisan hukum yang mereka miliki sudah cukup untuk memenuhi kebutuhan di segala ruang dan waktu. Untuk legislasi pertama umat Islam di dunia modern berawal dari kebijakan kerajaan Utsmani untuk mengeluarkan fatwa-fatwa yang dipublikasikan dalam bentuk majalah Al-Ahkam pada tahun 1870 sampai dengan 1877. Sedangkan di Mesir, Qadri Pasha mengodifikasikan undang-undang tentang keluarga dan kewarganegaraan yang berdasar pada madhab Hanafi. Diakui atau tidak, umat Islam lebih menitik beratkan pada persoalan usul fikih. Menurut Utsman, sebenarnya jika kita memahami syarat secara totalitas tentang konsep prinsip dinamika, tujuan dan implementasenya, kita akan lebih menerima dan belajar dari hukum positif modern terkait dengan hak asasi manusia dan ranah hukum lainnya. Problem persamaan dan pandangan terhadap umat lain. Konsep hak asasi manusia adalah konsep universal. Dalam pandangan hak asasi manusia, posisi setiap manusia adalah sama. Al-Quran sebagai main source, agama Islam juga mengajarkan hal yang sama. Al-Quran menjelaskan bahwa umat manusia diciptakan dari satu pasangan lelaki dan perempuan. Mereka diciptakan dalam keragaman untuk saling melengkapi dan mengisi antara yang satu dengan yang lain. Sejatinya konsep kesejahteraan sebagaimana diisyaratkan oleh Al-Quran harus diaplikasikan dalam beberapa ruang yang selama ini menjadi ruang ketimpangan. Pertama, relasi gender, yaitu laki-laki dan perempuan. Relasi gender antara laki-laki dan perempuan dalam persepsi mayoritas umat Islam adalah menempatkan laki-laki kepada posisi yaitu superior, sementara perempuan pada posisi subordinat. Al-Quran menggunakan kata-kata zauj dalam bahasa Arab yang berarti makna pertemanan, dan kata ini sama-sama digunakan untuk makna suami dan istri. Al-Quran menggunakan kata zauj untuk menunjukkan pada istri dan ayat Al-Quran dengan suami. Kata qawwamuna dalam Al-Quran juga tidak bermakna adanya kekuasaan superioritas laki-laki sebagai suami terhadap istri, tetapi lebih berarti mengayomi dan menjaga di dalam wilayah sosial lelaki dan perempuan sama-sama memiliki hak, peran, dan tanggung jawab terhadap tugas-tugas publik. Dalam ruang publik, perempuan memiliki hak untuk menyatakan suaranya, bisa menjadi anggota parlemen, menteri, hakim, atau tentara. Fatih Utsman menyinggung ayat yang menjelaskan bahwa kesaksian satu orang lelaki sebanding nilainya dengan kesaksian dua perempuan. Kedua, relasi muslim dan non-muslim.
Pluralitas dan keragaman adalah sebuah realitas yang tidak terbentangkan. Globalisasi adalah sebuah gerakan yang menghilangkan sekat-sekat antara satu kelompok dengan kelompok yang lain, antara satu individu dengan individu yang lain dengan latar belakang apapun, melalui jalur revolusi dunia, komunikasi, dan transportasi. Pluralitas adalah sebuah keniscayaan, hanya jalan berbaur dan berinteraksi dengan orang lain. Umat Islam bisa menunjukkan eksistensinya. Al-Quran mengajarkan nilai-nilai keadilan, saling memahami, kerjasama, dan berbuat baik kepada non-muslim dan bangsa-bangsa lain. Sebenarnya tidak ada persoalan legalistik dalam konteks kesetaraan antara muslim dan non-muslim. Problem konsep dan strategis praktis. Problem-problem yang dijelaskan di atas dapat menjadi acuan untuk membangun konsep-konsep dan strategis praktis. Umat Islam menyadari bahwa mereka adalah bagian dari masyarakat dunia yang populer. Umat Islam harus mampu menunjukkan dirinya pada tindakan nyata dalam membangun relasi dengan negara lain dan mampu berkomunikasi dengan umat lain. Karena dengan berkomunikasi dengan merekalah maka umat Islam dapat mengetahui ide-ide mereka dan dapat bertukar pendapat dan berdiskusi dalam menyelesaikan masalah yang mendera kehidupan umat manusia. Umat seharusnya membuat perbedaan mana yang ideal dan mana yang prinsip, strategi dan taktik, rencana jangka pendek, menengah dan panjang, dan jelas dalam memahami mana yang prioritas dan mana yang alternatif. Penutup, Islam adalah agama yang inklusif karena ajarannya yang memuat nilai-nilai universal. Inklusivitas Islam memungkinkan dirinya berdialog dengan agama lain dalam menciptakan stabilitas kehidupan dan perdamaian dunia. Islam mestinya lebih fleksibel dalam menanggapi isu-isu tentang hak asasi manusia, karena nilai-nilai yang terkandung dalam hak asasi manusia adalah nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh ajaran Islam. Untuk menyaksikan problem-problem kemanusiaan perlu adanya ijtihad dinamis dan efektif dengan pertimbangan prinsip-prinsip umum syariat yang Allah berikan untuk manusia. Semua yang muncul dari barat hendaknya kita filter yang proporsional. Perjuangan hak-hak asasi manusia adalah perjuangan menjaga martabat kemanusiaan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu perlu pemahaman kontekstual terhadap teks-teks yang secara tersurat mendiskriminasi kemanusiaan. Mungkin itu dari saya, Agus Syairi. Apabila ada kekurangannya atau kesalahannya, itu semata-mata karena kebodohan saya, kekurangan saya, dan apabila ada benarnya itu semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.